Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Maksimal semua. Apa kabarnya nih? Semoga tetap dalam kondisi sehat ya. Pada kali ini, saya Kiki Lutfiani akan menemani Sobat Maksimal semua di Bincang bareng Mas Tel. Dan kali ini kita bakalan membahas tentang langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Sudah hadir bersama kita seorang wanita yang sangat inspiratif dan kompeten di bidangnya. Saat ini beliau menjabat sebagai Asisten Hubungan Internasional Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik, langsung saja saya kenalkan, inilah Mbak Aisyah Sabila. Halo, selamat sore Mbak Aisyah. Halo, selamat sore Mbak Kiki. Terima kasih sekali atas waktunya dan terima kasih sudah diundang di Bincang bareng Mas Tel. Ya, terima kasih. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Mbak Kiki dan tim Mas Tel juga selalu sehat ya. Kita masih energetik ini kerja WFH meskipun di masa pandemi ya, saya harap. Iya, walaupun di tengah pandemi kita memang harus semangat dan produktif ya Mbak. Ya, siap. Tetap menjaga produktivitas dengan WFH. Iya, baik. Saya Ya, langsung aja ya Mbak. oke. Silahkan Mbak Kiki. Ya, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Struktur tersebut mengakibatkan hilangnya sekat-sekat geografis antar negara, bahkan di dunia. Salah satu faktor penting dalam menghadapi era globalisasi adalah sumber daya manusia itu sendiri. SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga mendukung pembangunan nasional. Nah, menurut Mbak nih, apa sih yang menjadi prioritas pemerintah saat ini dalam hal membangun kualitas SDM? Ya, terima kasih sekali pertanyaan Mbak Kiki. Benar sekali saat ini kita sedang menghadapi banyak perubahan, khususnya di era Industri 4.0. Kalau Indonesia sendiri, baru-baru saja Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 5 arahan khusus di sektor transformasi digital. Jadi dengan ada Industri 4.0 ini, kita melihat adanya perubahan dalam pola pekerjaan dan pola hidup kita. Dari yang semuanya itu bersifat fisik, perlahan-lahan kita akan bergeser menjadi lebih digital oriented. Nah, ini bisa kita rasakan khususnya terakselerasi oleh adanya pandemi COVID-19. Meskipun situasi ini sangat menantang, kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi yang kita bisa seize the opportunity untuk move forward, untuk berubah, maju, dan menjalankan program transformasi digital kita sendiri. Nah, kalau berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada tanggal 3 Agustus kemarin, beliau memiliki 5 arahan utama terkait percepatan transformasi digital di Indonesia. Yang pertama adalah percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, khususnya di penyediaan layanan internet di 12.500 desa di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri maupun penyiaran. Dan yang ketiga adalah percepat integrasi pusat data nasional. Keempat adalah siapkan regulasi, skema-skema pendanaan, pembiayaan untuk transformasi digital secepat-cepatnya. Dan yang kelima adalah, dan yang paling penting adalah siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Nah, di sini sangat selaras dengan obrolan kita sore ini bahwa ternyata Presiden Joko Widodo ini memang sudah memfokuskan pada pengembangan sumber daya manusia di bidang digital, dan ini termanifestasikan oleh program Kementerian Kominfo dalam bidang SDM. Kementerian Kominfo sendiri melakukan pengembangan SDM melalui langkah-langkah komprehensif. Di sini Kementerian Kominfo tidak hanya fokus pada SDM di bidang teknis, tetapi kita melakukan pendekatan melalui segitiga piramid.
Jadi jika Mbak bisa membayangkan bentuknya segitiga, yang paling bawah ini adalah di tingkat yang paling dasar sekaligus yang penerimanya paling banyak. Kami mengadakan program gerakan GNLD, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, yang tujuannya untuk meningkatkan literasi digital. Yang kedua, di tingkat yang paling tengah adalah di tingkat teknis. Jadi pekerja-pekerja yang berada di sektor digital, misalnya graphic designer, programmer, dan network administrator, ini berada di tengah, ini target utama kita. Tujuannya adalah upskilling. Jadi mereka yang memang sudah memiliki dasar di bidang teknis, di bidang digital, kita berikan pelatihan-pelatihan seperti di bidang artificial intelligence, big data, cloud computing, dan machine learning, dan masih banyak lagi sebagainya. Ini yang kami realisasikan melalui program Digital Talent Scholarship. Dan yang di tingkat paling atas, ini yang paling semakin ke atas, semakin mengerucut, dan penerimanya semakin sedikit, adalah di C-level. Jadi pembuat kebijakan dan chief level officer di bidang swasta, baik di sektor publik maupun swasta, seperti misalnya eselon 1 dan eselon 2 di pemerintahan atau startup founder. Ini merupakan target kita untuk pelatihan ini, bernama Digital Leadership Academy. Tujuannya apa? Agar ekosistem ekonomi digital di Indonesia ini bisa semakin kuat dengan kebijakan-kebijakan yang bisa semakin kondusif dan mendorong adanya inovasi-inovasi baru dan kemajuan-kemajuan baru di bidang digital. Ini yang kami wujudkan melalui program Digital Leadership Academy. Untuk DTS sendiri, kira-kira udah berapa lama Mbak berjalannya? Ya, kalau Digital Talent Scholarship, kebetulan saya di sini, dulu saya berkapasitas sebagai koordinator program pasca pelatihan Digital Talent Scholarship. Saya di DTS sejak awal tahun 2019, meskipun programnya ini telah dimulai dari 2018 akhir. Di 2018 ini kita memulai pilot project DTS dengan penerima 1.000 peserta. Di tahun 2018 ini kita masih fokus ke artificial intelligence, cloud computing, dan big data, dan juga digital economy. Nah, karena kita melihat adanya kebutuhan 9 juta talenta digital dari tahun 2015 hingga tahun 2030, kita memutuskan untuk meningkatkan jumlah penerima beasiswa program Digital Talent Scholarship ini. Di tahun 2019 terdapat 25.000 penerima program Digital Talent Scholarship, di mana lulusan-lulusan terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk sertifikasi internasional. Di tahun 2020 kami kembali meningkatkan penerima program Digital Talent Scholarship menjadi 60.000 peserta, dan ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga UMKM-UMKM yang sedang emerging, untuk mereka meningkatkan kemampuan digital mereka, untuk mereka onboarding dari UMKM yang sebelumnya mungkin belum pernah masuk ke ranah digital. Kita memberikan assistance kepada mereka untuk masuk ke ranah digital. Nah, untuk Mbak Aisyah kan tadi pernah menjadi koordinator di program pasca pelatihan DTS tahun 2019 nih. Nah, bisa diceritakan nggak Mbak pengalaman dan tantangan apa saja yang Mbak hadapi? Oke, baik sekali pertanyaannya, Mbak Kiki. Dulu saya sempat menjadi koordinator selama 1 tahun lebih. Jadi di sana tugas saya sebagai koordinator pasca pelatihan adalah jadi konsep dari Digital Talent Scholarship ini, kita ingin membuat pelatihan yang end to end. Jadi tidak hanya kita memberikan pelatihan, kemudian setelah lulus orang-orang akan tanya, habis ini kita ngapain ya? Nah, kita ngapain itu terjadi, oleh karena itu dari awal mereka masuk, kita memastikan adanya profiling assessment. Profiling assessment ini untuk melihat trait dari peserta BTS itu sendiri. Misalnya mereka punya kecenderungan leadership, mereka punya creative thinking, mereka jago di communication, atau jika ada yang kurang, itu bisa dilihat dari profiling assessment. Kenapa ini diperlukan? Karena setelah diskusi dengan beberapa perusahaan yang membutuhkan lulusan di bidang digital, mereka membutuhkan melihat adanya
keperluan untuk skill-skill seperti komunikasi atau leadership. Jadi dari profiling assessment ini kita bisa assisting ke perusahaan yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya mereka ingin yang bagus di bidang komunikasi karena kebanyakan kan kebutuhan-kebutuhan sekarang itu membutuhkan kolaborasi antar tim. Jadi profiling assessment ini akan menyediakan basis yang baik untuk itu. Nah, dari profiling assessment di awal, kemudian di bagian tengah atau di middle ground akan ada pelatihan secara teknisnya yang dilakukan bekerja sama dengan global tech companies. Kita bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan global dan sekarang juga perusahaan lokal seperti IBM, Microsoft, Cisco, lalu juga ada AWS, Facebook dan Google di antaranya. Nah, di bidang akhir di end-nya kita memiliki program pasca pelatihan di mana kita punya beberapa metode. Yang pertama dengan adanya Simonas. Simonas ini merupakan platform atau job platform yang dibuat khusus oleh Kementerian Kominfo untuk lulusan program Digital Talent Scholarship. Jadi perusahaan-perusahaan bisa masuk ke situ, mendaftar dan mencari lulusan-lulusan Digital Talent Scholarship yang sesuai dengan keperluan mereka, atau mereka bisa posting atau mengunggah lowongan pekerjaan dan lulusan DTS ini bisa mendaftar ke pekerjaan tersebut. Metode yang lain adalah kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra seperti juga Mastel atau yang sekarang sedang dilakukan Mastel adalah Mastel Digital Academy, di mana lulusan Digital Talent Scholarship juga bisa masuk ke platform Mastel Digital Academy dan mendaftar untuk program-program magang yang dilakukan oleh Mastel bersama mitra-mitra Mastel, mitra-mitra dari perusahaan. Nah, ini saya rasa juga sangat baik karena Mastel tentunya juga punya koneksi yang lebih erat dengan perusahaan-perusahaan dan pasti perusahaan yang membutuhkan lulusan di bidang IT. Jadi apa yang coba kita lakukan adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, antara sektor pendidikan atau universitas dan antara sektor publik atau antara sektor swasta. Jadi kolaborasi ini diperlukan untuk melihat, untuk menyelesaikan ada apa yang ada, gap apa yang ada di masyarakat dan khususnya di sektor digital ini, agar kita bisa memberikan pelatihan yang tepat agar lulusan universitas ini bisa masuk ke industri, begitu. Wah, menarik sekali ya Mbak. Nah, untuk sistem Simonas itu kan ada profiling assessment ya Mbak ya. Itu tuh mekanismenya gimana sih Mbak kalau profiling itu supaya meyakinkan perusahaan untuk dapat merekrut lulusan DTS sendiri? Oke, kalau profiling assessment ini sistemnya, jadi mereka akan mengambil series of questions. Jadi kalau Mbak tahu ini seperti semacam tes psikologi. Jadi kita akan memilih jawaban yang paling tepat, apa yang sesuai dengan diri kita. Jadi nanti mereka memilih dan hasilnya itu akan menunjukkan kecenderungan sifat semacam MBTI kalau Mbak pernah ambil. Nah, jadi nanti kalau tidak salah perusahaan-perusahaan ini kan membutuhkan lulusan yang kuat. Misalnya di bidang seperti yang saya tadi bilang leadership itu atau orang-orang yang lebih analitis atau orang-orang yang lebih open to collaboration, ini akan terlihat di hasil profiling assessment tersebut. Dan dari hasil profiling itu, jika misalnya orang ini dilihat misalnya motivasinya juga atau misalnya ada hal-hal yang perlu diperkuat, ini akan terlihat dari profiling, dan profiling itu sudah terintegrasi dengan Simonas. Jadi hasil dari profiling ini akan muncul di halaman profil lulusan Digital Talent Scholarship dan perusahaan tinggal membuka hasil tersebut. Itu dalam bentuk PDF, nanti di halamannya terlihat. Oh, begitu.
Nah, Mbak, bicara mengenai digital talent saat ini, perkembangan teknologi informasi kan sangat cepat, membuat banyak perusahaan ataupun institusi melakukan transformasi digital yang tentunya membutuhkan kualitas SDM berbeda dari sebelumnya. Nah, menurut Mbak nih, kualitas SDM sekarang tuh udah relevan belum sih sama kebutuhan dunia kerja di industri digital saat ini? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Kiki. Ini saya mungkin akan apa ya, conveying the bitter truth. Jadi sebenarnya kami selama 1 tahun ini selain melakukan pelatihan, kami juga sering berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan karena Digital Talent Scholarship juga baru diadakan tahun 2018. Kita ingin membuat pelatihan yang berbasis data. Jadi kami bertemu dengan perusahaan-perusahaan baik di sektor apapun, di sektor perbankan, di sektor energi, kemudian startup. Ini kami banyak melakukan pertemuan dan kami mengobrol, berdiskusi di sana. Kira-kira lulusan universitas sekarang ini apa sih yang kurang? Jawabannya sangat beragam, Mbak. Dari mulai ada gap di bidang soft skill dan ada gap di technical skills. Jadi kalau kita melihat hasil-hasil dari riset LinkedIn, riset World Economic Forum, ini kecenderungan di masa depan itu akan adanya job being replaced dan ada jobs gain, ada munculnya jenis-jenis pekerjaan baru dan hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Beberapa jenis pekerjaan yang hilang ini adalah pekerjaan yang bersifat robotik dan bisa diotomatisasi. Misalnya data input, data entry clerks, accounting, yang sifatnya administratif atau sifatnya fisik seperti pekerja-pekerja pabrik. Ini akan bisa mulai tergantikan oleh mesin dengan adanya teknologi IoT, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Tetapi jangan salah, bukannya dengan hilangnya pekerjaan kita akan kehilangan banyak lahan pekerjaan, tetapi akan banyak juga lahan-lahan pekerjaan baru yang muncul. Dan lahan-lahan pekerjaan baru yang muncul ini menuntut kita sebagai manusia dari beberapa sifat manusia yang tidak bisa tergantikan oleh mesin. Misalnya adalah komunikasi. Ada 5C, communication, creativity, lalu critical thinking, collaboration, and confidence. Ini adalah 5C terbaru yang wajib dimiliki oleh talenta digital di era industri 4.0 ini. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat kebutuhan yang real untuk selain dari soft skill tersebut, jadi kita bisa menggabungkan antara soft skill dengan hard skills yang ada. Jadi selain emergence dari sifat-sifat tadi, skill-skill yang 5C, juga dibutuhkan skill-skill baru seperti data analis atau scientist atau AI and machine learning specialist. Jadi yang sifatnya lebih analitis atau big data specialist misalnya, sales and marketing professionals, digital transformation specialist. Ini kan bisa kita lihat job description-nya beda dengan apa yang ada sekarang. Jadi menurut saya di masa sekarang sebagai talenta digital dan anak muda yang perlu kita perkuat adalah 5C tadi, khususnya di bidang analytical atau critical thinking dan juga communication. Kira-kira seperti itu, Mbak Kiki. Nah, untuk ini kan di Mastel ada komite kerja kan Mbak yang bernama Mastel Digital Academy. Nah, gimana sih Mbak kalau di Simonis itu untuk untuk sistem-sistemnya supaya rekrutan baru di masa pandemi kayak gini tuh keterima gitu karena kan di DTS sendiri kan cuman ada maksudnya pelatihannya kita kan nggak tahu per orangnya itu kayak gimana, cuman sekedar melihat pelatihannya aja gitu. Itu gimana sih Mbak kalau dari sistem Simonasnya?
Oke, mungkin pertanyaannya Mbak sebenarnya lebih ke bagaimana pelatihan DTS ya, agar lulusan DTS ini bisa punya skills yang lebih untuk diterima di perusahaan-perusahaan, gitu ya Iya, Mbak? betul. Iya. Oke, baik. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, pelatihan DTS ini sifatnya adalah end to end. Jadi selain kita memberikan pelatihan, kita mengadakan profiling assessment dan kita juga menambahkan pelatihan soft skills. Ini juga yang penting karena berdasarkan hasil diskusi saya dengan perusahaan-perusahaan juga, lulusan universitas, baik universitas maupun lulusan SMA dan SMK di Indonesia ini masih cukup kurang untuk keterampilan soft skill-nya. Jadi bagaimana mereka membuat CV dari hal sesimpel itu, hingga bagaimana mereka melakukan interview dengan perusahaan, ini masih harus kita bimbing juga dan masih harus kita berikan pelatihannya. Ini kenapa? Karena di sini kita melihat bahwa yang tadi itu communication skills itu juga penting. Jadi meskipun teman-teman ini misalnya memiliki technical skills yang jago, mereka jago programming, mereka jago coding, belum tentu mereka bisa mengkomunikasikan itu. Nah, ini yang sangat penting kita semua sadari, teman-teman itu harus punya kepercayaan diri. Bagaimana kita bisa menunjukkan skill-skills kita ini ke stakeholders yang ada, baik ke klien maupun ke calon rekanan atau ke calon atasan kita. Ini yang paling penting. Bagaimana cara interview, bagaimana cara membuat CV yang efektif, dan bagaimana kita bisa bekerja nantinya, bagaimana kita bisa berkolaborasi, ini yang kita masukkan dalam pelatihan soft skills development kita. Jadi di DTS ini ada yang namanya kelas soft skills development. Dan kemungkinan besar di tahun depan atau mungkin sudah mulai tahun ini akan ada pelatihan bahasa Inggris juga. Karena di era digital ini batas-batas negara ini kan makin blur. Jadi tidak ada lagi batasan-batasan fisik karena ketika kita bekerja di sektor digital, kita bisa saja punya klien di seluruh dunia. Kami berpikir bahwa lulusan DTS ini harus memiliki keterampilan dasar bahasa Inggris untuk minimal berkomunikasi dengan para klien dengan bahasa Inggris agar kita bisa broadening our market dan our opportunities. Ini kita dapat kemarin dari hasil kita kunjungan ke Batam. Jadi di Batam ini ada satu area namanya Nongsa Digital Park. Di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan dari Singapura dan perusahaan Asia lainnya seperti Vietnam yang membuka semacam kantor di Batam ini dan mereka meng-hire programmer dari Batam dan sekitarnya, mungkin dari seluruh Indonesia. Di sini kliennya itu tentu saja karena dari Singapura, mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini kita lihat sebenarnya ada banyak sekali kebutuhan programmer, coder atau talenta digital lainnya yang jumlahnya sangat banyak di seluruh dunia. Misalnya kita bisa lihat di Bangalore juga di India, adanya outsourcing di bidang digital. Ini industri mereka di bidang digital sangat-sangat berkembang. Tentunya kita akan lebih memaksimalkan potensi-potensi talenta yang ada di Indonesia dengan itu. Nah, Mbak, tadi kan sempat menyinggung tentang pelatihan bahasa Inggris nih, Mbak. Nah, itu tuh sistemnya kayak gimana ya, Mbak? Apakah nanti sama seperti pelatihan-pelatihan DTS sebelumnya atau gimana, Mbak? Dan ini tuh gratis atau enggak, Mbak, pelatihan berbahasa Inggris untuk para lulusan?
Tentunya seluruh pelatihan yang diadakan Digital Talent Scholarship gratis, full ditanggung oleh pemerintah. Nanti sistem pelatihannya, karena ini sedang online, kita akan mengadakan kelas online, misalnya satu kelas 20 sampai 25 orang atau tergantung dari peserta kelas yang diikuti. Karena kan program kita banyak sekali, ada Fresh Graduate Academy itu lulusan universitas dan temanya sendiri sangat beragam. Jadi per kelas ada big data, machine learning misalnya. Nanti kita dengan rekanan ini akan mengobrol melalui online karena sekarang ini juga yang penting kita melakukan transformasi digital termasuk dalam sistem pembelajaran online. Akan diadakan kelas, kemudian di akhir mungkin akan diadakan assessment. Jadi tidak hanya grammar tingkat dasar yang diajarkan, tetapi juga berkomunikasi seperti ini. Komunikasi tingkat dasar, interview, mengobrol dengan calon, dengan interviewer dan dengan atasan, itu akan kita perkuat melalui kelas bahasa Inggris ini. Oke, baik Mbak. Nah, menurut Mbak nih, dalam 5 tahun ke depan, kira-kira peta skill yang harus dimiliki apa sih Mbak? Khususnya untuk generasi milenial, apakah sama seperti yang sekarang atau kan beda? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Mungkin kalau di 5 tahun ke depan, tentunya kebutuhan-kebutuhan akan talenta digital ini akan sangat bergeser. Karena seperti yang kita tadi obrolkan, dunia sudah mulai berubah, lebih berorientasi digital. Jadi apapun yang bersifat otomatis, itu akan diotomatisasi, yang bersifat robotik, seperti pekerja-pekerja pabrik, seperti juga misalnya administrasi, atau mungkin juga auditor, akuntan, dan juga hal-hal banyak sekali sektor-sektor yang akan terotomatisasi. Di bidang telemedicine pun kita bisa melihat penggunaan AI, misalnya kita konsultasi kesehatan, itu sudah mulai digunakan AI untuk melihat gejala-gejala awal kita, misalnya itu. Nah, jadi kita bisa mulai memetakan sebenarnya beberapa kebutuhan paling penting itu ada di bidang big data, cloud computing, artificial intelligence, machine learning, kemudian kita juga bisa melihat di cloud computing specialist. Jadi sektor-sektor inilah yang saya rasa akan sangat berkembang dan banyak dibutuhkan di Indonesia. Karena kita akan melihat kalau di pemerintah sendiri contohnya, kita sudah mulai menerapkan hampir, saya rasa seluruh kementerian sudah menerapkan e-government. Jadi pemerintah, kementerian-kementerian lembaga, misalnya di sektor layanan publik, sudah membuat aplikasi, bikin SIM sudah bisa online, lalu layanan-layanan membuat paspor juga sudah bisa dilakukan secara online. Hal-hal ini akan membuka kesempatan untuk rekan-rekan kita atau teman-teman kita talenta digital untuk masuk ke dunia digital di bidang tersebut. Apalagi misalnya sekarang contohnya Indonesia sudah akan membuat pusat data nasional. Ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan akan adanya pergeseran di bidang digital. Mungkin di masa depan, di waktu yang akan datang, in the short term, akan ada beberapa perubahan, misalnya pengembangan 5G dan pembangunan pusat data yang lebih banyak lagi. Di sini kita sudah bisa mulai equip ourselves dengan keterampilan tersebut. Seperti misalnya di pusat data itu dibutuhkan misalnya keterampilan big data analysis. Seperti misalnya untuk layanan-layanan publik atau di startup dibutuhkan keterampilan programming atau coding, dan pasti juga ada big data analyst. Ini yang saya rasa paling penting.
Baik Mbak, untuk terakhir nih, bagaimana sih Mbak cara mempersiapkan diri untuk bersaing di industri digital saat ini? Baik, untuk teman-teman Mastel yang sekarang, pesan-pesan saya, mungkin tips-tips yang paling mudah adalah kita harus, berani melihat peluang dan jangan takut untuk, berhenti belajar. Seperti misalnya saya sendiri, background saya di bidang sosial, saya lulusan hubungan internasional, sama sekali tidak ada kaitannya dengan, bidang IT, tetapi, ini tidak menutup kemungkinan untuk saya bekerja di sektor, IT atau sektor digital misalnya. Karena di masa depan akan, lebih dibutuhkan, orang-orang yang punya keterampilan interdisipliner. Nah, keterampilan ini yang kita perlu perkuat, baik dengan kursus, sekarang kan banyak sekali kursus-kursus online, dan juga dengan, pelatihan seperti Digital Talent Scholarship, ini kita jangan ragu untuk belajar, dan jangan ragu untuk mengembangkan diri, khususnya, di bidang komunikasi, di bidang critical thinking, di bidang kreativitas, dan di bidang kolaborasi tersebut. Wah, berarti kita sebagai generasi milenial harus terus belajar ya Mbak, dan lincah terhadap perubahan-perubahan perkembangan yang begitu cepat. Ya, setuju sekali, Mbak Kiki. Perubahan-perubahan ini akan sangat cepat dan, before we know it, agar kita tidak, tergeser, kita harus sangat adaptif dan agile, jadi kita harus terus belajar dan beradaptasi. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Udah nggak sampai nih 30 menit kita bincang-bincang tentang langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Mulai dari program-program pemerintah, apa saja tantangannya, dan tips-tips mengenai persiapan diri di industri digital saat ini. Terima kasih banyak Mbak Aisyah atas waktu dan sharingnya yang bermanfaat. Ya, terima Semoga kasih kita banyak Mbak ya, Kiki. terima kasih Mbak. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu ya Mbak. Ya, semoga dan untuk teman-teman semoga sukses, dan semoga kita bisa menyongsong Indonesia menuju era transformasi digital dan di industri 4.0 ini. Oke, terima kasih Mbak. Nah, buat Sobat Pastel, terima kasih telah menonton video ini. Next, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang tentunya nggak kalah menarik. Sampai jumpa Sobat Pastel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.